Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia sekali pada malam hari ini dan satu kehormatan bagi kita semua, karena pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Rektor Universitas Nahdlatul Wathon Mataram, Bapak Dr. Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rektor? Alhamdulillah baik. Baik, sahabat-sahabat LMI, pada malam hari ini kita ingin pertama mengucapkan selamat kepada Pak Dr. Muhyi, karena baru kurang lebih 3 bulan yang lalu diamanahkan menjadi Rektor Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Pertanyaan kita yang pertama kepada beliau pada malam hari ini adalah mengapa menerima jabatan rektor? Ya, ini pertanyaan jenisnya pertanyaan yang biasa-biasa dan sangat mudah dijawab. Namun bagi saya ini membutuhkan beberapa kalimat untuk menjawabnya. Oke. Terus terang saja, jabatan rektor ini saya terima dengan pertimbangan cukup matang ya, cukup lama. Mulai dari tawaran yang sebelumnya saya berupaya untuk menghindarinya, sampai dengan terjadi rapat senat dan memutuskan harus saya. Bukan berarti sumber daya tidak ada di UNW, tapi ya alhamdulillah ini beberapa atau banyaklah sahabat-sahabat dari dosen dan pejabat universitas menginginkan saya yang memegang pucuk pimpinan di UNW ini. Dan itu yang pertama yang mendorong saya menerima jabatan ini. Dan bagi saya jabatan ini adalah amanah yang harus saya jalankan sebaik-baiknya, karena UNW ini sedang berupaya untuk merubah berbagai paradigmanya, maka saya pun melanjutkan hal itu. Ingin menuju kampus yang benar-benar maju dan berdaya saing, di samping religius dan berbudaya sesuai visinya. NW menjadi basis ya, kampus ini kan jamaah NW, artinya apa ada beban nggak bagi Pak Rektor mengingat jamaah NW yang besar di Nusa Tenggara Barat, lembaga pendidikan NW juga luar biasa banyak di Nusa Tenggara Barat, kemudian nama universitas sendiri adalah Universitas Nahdlatul Wathon. Nah, apakah itu menjadi beban nggak bagi Pak Rektor untuk mengemban tugas menjadi rektor? Yang pasti iya. Karena identitas organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat ini artinya diletakkan di sini. Nahdlatul Wathon mempunyai banyak universitas. Banyak maksud saya di sini ya lebih dari 3 ya. Salah satunya Universitas Nahdlatul Wathon ini.
walaupun bukan yang tertua, tetapi karena UNW Mataram ini berada di ibu kota provinsi, maka dia harus jadi maskot untuk universitas-universitas yang berada di Nahdlatul Wathon. Untuk saat ini UNW ya sudah cukup banyak dikenal ya. Tapi harapan kita ke depan ini UNW dikenal tidak hanya sekedar namanya, tapi saya berupaya membangun UNW ini dengan berbasis prestasi. Mudah-mudahan suatu saat nanti UNW dikenal dengan prestasinya. Baik, harapan saya. UNW kan berada di pusat kota ya, ibu kota provinsi di Mataram. Kemudian di Mataram sendiri juga terdapat banyak sekali universitas perguruan tinggi. Lalu bagaimana eksistensi NW atau UNW di tengah gugusan universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada di Mataram ini? Bagaimana posisi dan eksistensinya di antara banyak sekali universitas di Mataram? Sekarang masyarakat itu lebih objektif melihat universitasnya, perguruan tinggi. Dia mau masuk kemana itu tidak dilatar belakangi oleh background asal dia. Karena itulah satu-satunya cara menurut saya UNW ini harus menunjukkan wajahnya dalam bentuk prestasi. Ya. Bagi saya banyaknya universitas atau perguruan tinggi di Kota Mataram tidak menjadi masalah. Ya. Karena biasanya sebuah kota yang banyak universitasnya, maka cenderung ya masyarakat itu akan datang ke sana untuk sekolah. Ini untuk berkuliah ya. Mungkin seperti bahasa pasar ya, di mana sekarang banyak pasar yang homogen, ya pasar kuliner dibentuk oleh pemerintah, mungkin oleh swasta juga. Di situ orang yang akan mau makan itu banyak datang ke sana, ya. Bahkan terkadang yang sendiri ya, menyendiri di sebuah tempat, ragu orang datang ke sana. Eksklusif mungkin dalam pandangan mereka. Okay. Mudah-mudahan ini bagian dari motivasi pendorong kita untuk bisa lebih membuat universitas ini kompetitif dengan banyak universitas yang bagus-bagus di sini. Ya, bagi yang mengenal UNW barangkali tidak membutuhkan penjabaran yang panjang ya Pak Rektor. Tapi bagi yang tidak atau belum mengenal UNW, pertanyaannya apa khosois atau karakteristik yang bisa kita sampaikan terkait UNW kepada yang mendengarkan? UNW ini sesuai dengan visi misinya, dia universitas yang berbudaya, religius, bermutu dan berdaya saing. Kita harapkan ke depan bisa berdaya saing tingkat nasional bahkan internasional. Kekhasan dari Universitas Nahdlatul Wathon ini, di sini kita mengintegrasikan ya religiusitas Nahdlatul Wathon itu ke dalam kampus. Artinya walaupun keberagamaan mahasiswa itu heterogen, tidak hanya Muslim yang masuk di UNW ini, karena kita mempunyai 9 fakultas dengan 22 prodi, yang dimana di sini tidak semuanya jurusan agama. Ya, bahkan kita hanya punya 1 fakultas yang jurusan agama. Ya. Namun demikian, Nahdlatul Wathon ini tetap memberikan mata kuliah yang terkait dengan bagaimana memperbaiki
moralitas keberagamaan masyarakat. Oke. Sebelum kita ke arah sana, Pak Rektor, ada pertanyaan yang banyak dilontarkan kepada kami di sini ya. Sebelum Pak Rektor hadir di tempat ini, kan sebelum menjadi rektor pernah pengalaman menjadi senator di Senayan ya, sebagai anggota DPD RI 2 periode. Iya. Apa ada perbedaan model tanggung jawab ketika menjadi seorang senator dan menjadi seorang rektor ini, Pak Rektor? Oh, ya tentu. Tanggung jawabnya jelas berbeda ya, baik dari relatifnya maupun absolutnya. Kalau kita jadi senator, artinya walaupun kita wakil dari Nusa Tenggara Barat, tapi tanggung jawab kita itu menyeluruh seluruh Indonesia. Karena ketika kita menyusun draft sebuah undang-undang, kita yakini bahwa undang-undang ini berlaku untuk Indonesia, bukan asal kita saja Nusa Tenggara Barat gitu. Dan tanggung jawab moral besar juga di DPD RI itu, kita membawa berbagai sisi ya, berbagai sisi kehidupan untuk kita buat menjadi satu ya, berbagai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, aturan-aturan yang berbeda, budaya-budaya yang berbeda, pemahaman-pemahaman yang berbeda, kita upayakan menyatu dalam sebuah aturan. Nah, ini tingkat tanggung jawab kita di situ itu lebih dalam menurut saya dan lebih luas. Nah, sedangkan menjadi rektor ini tanggung jawab pengelolaan di sini. Ya, kita memanage sebuah lembaga yang tanggung jawabnya itu mungkin terkait sekali ya, tanggung jawab utama itu pada sisi keilmiahnya. Bagaimana kita menghasilkan output yang bermutu dengan kompetensi sesuai dengan yang diinginkan oleh stakeholder. Ini kalau di sana. Kalau di DPD tidak bisa kita menelurkan sebuah undang-undang hanya harapan sebagian stakeholder. Tapi ini lebih luas dia. Kalau di sini mungkin yang jurusan pertanian, stakeholdernya itu terkait dengan dunia pertanian, maka kita harus memberikan kompetensi di dunia pertanian. Gitu. Dan skupnya bisa parsial. Ya. Enakan mana nih Pak Rektor? Menjadi senator atau rektor? Begini, ketika seseorang menganggap senator itu sebagai ranah politik, maka kita ingat sebuah ungkapan yang mengatakan kalau Anda ingin hidupnya tidak tenang, maka hiduplah di dunia politik. Ya, gitu katanya kan. Tapi kalau kita menganggap senator itu, karena jenis senator di Indonesia ini masih ada juga sebagian yang tidak terkait dengan unsur politik, itu lebih nyaman dia. Seperti saya ketika periode pertama itu pure, seolah-olah kita membawa diri kita. Dan yang kita perjuangkan itu murni kebutuhan masyarakat yang biasanya teraspirasikan dari sebuah daerah. Seperti saya dulu merasa bangga sekali ya, pernah mengaspirasikan kepada Menteri Pendidikan agar dibuat bos buku. Ini saya merasa murni itu aspirasi saya dapatkan dari Nusa Tenggara Barat dan saya sampaikan. Kemudian itu menjadi isu yang
rame dibicarakan dan akhirnya disetujui DPR dan terrealisasi. Dan saya minta khusus pada Pak Menteri waktu itu agar bos buku itu diuji cobakan di NTB. Dengan berbagai aksioma ya, dengan kita berdalil dan sebagainya lah, alasan-alasan. Tapi saya terus terang, setiap saya kunjungan kerja dulu selalu mencari toko buku di setiap kota. Dan saya temukan di beberapa provinsi itu minim sekali toko bukunya. Nah, termasuk di NTB waktu itu. Belum ada Gramedia saat itu kan. Toko buku besar di NTB ini hanya kita temukan 2 kalau nggak salah. 2 yang layak dianggap besar lah. Belum banyak. Apalagi di kabupaten, tingkat kecamatan, nggak kita temukan toko buku. Iya, jadi nggak sah kita mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak doyan baca buku. Sesungguhnya buku yang dibaca itu yang nggak ada waktu itu. Ya, sehingga diadakan bos buku. Ya, alhamdulillah waktu itu memang ada 3 provinsi diuji cobakan, termasuk NTB, dan dianggap cukup berhasil, berlakulah bos buku. Tapi belakangan karena buku ini menjadi proyek, akhirnya nggak tahu ya, ditarik lagi kalau nggak salah. Baik, Pak Rektor, kalau kita flashback ya, bahwa Pak Rektor kita ini itu riwayat pendidikannya cukup lengkap ya. Beliau pernah menjadi duta NTB untuk belajar di PT IKI ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yang notabene para penghafal Al-Quran ya. Tapi kita lihat di kurikulum vitae beliau, itu beliau mengambil doktoralnya di konsentrasi studi umum ya, di UNJ kalau nggak salah. Nah, ini pertama masuk basisnya Quran, penghafal Quran di PT IKI, kemudian di doktoralnya mengambil umum. Apa memang cita-cita atau tidak sengaja atau apa Pak Rektor memilih seperti itu? Dulu pilihan itu karena kebutuhan. Iya. Saya secara pribadi itu memang dipersiapkan oleh orang tua untuk menjadi kiai sebenarnya. Karena orang tua sendiri itu seorang tuan guru ya. Ya minimal saya jadi guru lah. Gitu. Kalau bapaknya tuan guru, kita minimal jadi guru. Makanya saya senang mengajar. Waktu SMA, aliyah waktu itu pun saya sudah mulai mengajar di masyarakat. Tidak secara formal, kita kumpulkan mungkin ada 30 sampai 50 anak itu mengaji di rumah. Dan sebelumnya diajar oleh orang tua, saya menggantikan ketika sudah masuk kelas 1 SMA itu. Justru memang dari sejak muda sudah memang tertarik ya di dunia pendidikan ya, Pak Rektor. Pendidikan saya suka. Dan image kita dulu ketika kita sekolah agama, apapun jurusannya, nanti pulangnya jadi ustadz minimal, jadi guru lah, mengajar. Karena dulu yang paling melekat di kepala kita, kalau sekolah agama di IAIN, terus termasuk di PT IKI gitu, yang terbayang di kita itu hanya jurusan usuluddin sama syariah. Jurusan syariah. Dan memang dulu itu hanya itu yang dibuka. Di PT IKI juga itu. Dan saya kuliah di sana sampai S2. Oke. Ya alhamdulillah ilmunya ya sudah sempat kita manfaatkan lah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah mengajar, termasuk dakwah keliling juga waktu masih muda sempat. Berarti melihat itu Pak Rektor memang sudah mewujudkan apa yang menjadi harapan orang tua ya. Alhamdulillah lah, tapi belum terwujud sepenuhnya. Baik Pak Rektor, memang sejak muda sudah menggeluti dunia pendidikan. Lalu apa dan bagaimanakah potret pendidikan kita hari ini kalau kita berkaca dari
pengalaman dunia pendidikan di masa-masa terdahulu Pak Rektor dengan yang hari ini kita saksikan. Seperti apa? Alhamdulillah ya. Saya bersyukur sekali kepada Allah. Kalau kita lihat sejarah pendidikan di Indonesia, itu sudah banyak sekali mengalami kemajuan. Kalau dulu zaman Orde Baru, mungkin itu mulai dibentuk infrastruktur pendidikan ya, mulai dari kelas bawah, kemudian ada ide wajib belajar sekian tahun, dan ini mempunyai efek yang bagus selanjutnya. Dan ketika kami di DPD ini selalu kami ungkap, jika kita tidak membuat wajib belajar terus menerus ini secara bertingkat, mulai dari 6 tahun, kemudian 9 tahun, kemudian 12 tahun, kemudian universitas, ternyata pemimpin-pemimpin kita ini benar care dengan pendidikan. Saya senang sekali, Masya Allah, tabarakallah. Kalau dulu bos itu sebagian dikasih dan kecil jumlahnya, tidak lama dari itu keseluruhan diberikan dan jumlahnya mulai besar. Sekarang di universitas pun begitu. Bidik misi diberikan oleh pemerintah ya. Ini sudah mirip-mirip bos. Lama-lama saya rasa akan gratis kuliah ini, ditanggung oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja ketika Amerika sudah mulai berbayar, kita jadi gratis gitu kan. Nanti lama-lama terbalik dunia ini. Masyarakat kita akan banyak yang jadi pintar ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ada image bahwa kalau berbayar itu lebih berkualitas dibandingkan dengan gratis itu bagaimana? Saya rasa kualitas, karena orang kuliah itu adalah sekolah dewasa. Jadi mereka itu sudah berpikir masa depan mahasiswa ini. Sehingga mereka membutuhkan kompetensi yang pas ya. Itu akan bergantung pada pribadi masing-masing. Dan kualitas dosen tentunya ya, dan kualitas perguruan tinggi. Biasanya kalau perguruan tinggi yang mahal sekali, itu sudah menjanjikan dengan dosen yang tingkatnya bagaimana. Tapi seperti dulu waktu saya di PT IKI itu gratis. Apa saja yang dibutuhkan untuk hidup dan kuliah itu digratisin sama PT IKI. Tapi dosennya itu di PT IKI itu semuanya kelas atas. Tingkat menteri-menteri itu kami menjadi dosen kami. Bahkan dulu yang mengajarkan Pancasila itu langsung perumus Pancasilanya. Ya, ketika saya datang tapi beliau sudah sakit jadi nggak sempat ngajar saya. Pak Singo di Mejo itu sekitar 86. Iya. Masya Allah tabarakallah. Saya melihat dosennya itu semuanya kelas atas, artinya yang sulit ditemukan. Apalagi bertemu sama mahasiswa di kampusnya. Di sana di PT IKI itu bergaul dengan kita mahasiswa. Itu sekolah gratis. Nah, ini sehingga saya mengatakan tidak bisa diimage-kan. Ya, sekolah gratis itu akan sekolah mahal itu akan memberikan kualitas lebih bagus. Dan jangan salah loh. Sekolah swasta walaupun dia ecek-ecek bahasanya masih lebih mahal dibanding dengan sekolah negeri. Iya kan? Baik, terus Pak Rektor, untuk generasi muda ini ya, untuk teman-teman yang masih sekolah kuliah, tantangan pendidikan kita apa sih? Apakah generasi muda kita ini diarahkan hanya berpikir tentang dunia kerja atau bagaimana? Kalau kita lihat kurikulum kita, mulai dari kurikulum 13 terus ke KKNI kemarin ini, sesungguhnya tidak mengabaikan kompetensi. Ya, artinya secara teoritis ketika seorang jadi mahasiswa itu harus pintar. Jadi kognitifnya itu terisi di situ. Namun demikian,
karena perubahan tuntutan juga, perubahan tuntutan ini manusia ini kan harus survive. Jadi mereka tidak boleh hanya pintar kognitifnya, tapi afektifnya, sikapnya pun harus mampu. Jadi EQ-nya, emotional quotient-nya itu juga harus bagus. Karena itu di sini dibutuhkan pengalaman. Nah, sekarang menteri kita ini itu rupanya berpikir ke sana, sehingga muncul sekolah merdeka, kampus merdeka. Ini untuk mengisi sisi bagian lain dari kognitif itu. Tapi tetap tidak menyampingkan nilai-nilai kultur yang ada ya. Oh iya, tentu. Karena bagaimanapun ya, kampus itu diberikan hak untuk mempunyai kekhasan-kekhasan. Seperti kita kan, ya. Dan saya lihat banyak universitas juga itu membuat visi mereka dengan religius ya. Artinya kita tidak mengabaikan agama dan budaya dalam nilai-nilai kehidupan kita, walaupun kita menciptakan kaum intelektual. Artinya intelektual dalam berbagai hal, tapi sisi lain ya itu tetap diisi. Jadi kita berharap mereka ini tidak hanya cerdas IQ-nya, tidak cerdas emosionalnya, tapi spiritualnya juga terisi. Itu harapan kita. Ya memang kita lihat generasi muda kita tantangannya cukup besar ya, karena hampir seluruh ruang-ruang disiplin ilmu itu kan terpenuhi dengan akses di di media sosial ya, di jaringan internet ya. Iya. Cuma yang tidak terpenuhi di jaringan itu kan at-ta'dib itu, artinya pendidikan akhlak itu. Iya. Nah, lebih sekarang nih kok di kondisi pandemi ini Pak Rektor, semua belajar dengan sistem daring itu ya. Iya. Tapi bagaimana kemudian dengan pola-pola pembentukan akhlaknya terpenuhi nggak kira-kira itu? Seperti apa polanya sebaiknya dengan beberapa bulan pendidikan daring ini? Secara tidak langsung memang ada yang terlewatkan ya dengan sistem pembelajaran daring. Guru itu misalnya untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah, guru itu digugu dan ditiru. Ya, jadi dia ingarso sung tulodo ya. Di depan itu memberi contoh. Ya. Jadi di sini ini kan tidak secara langsung ada pertemuan, tidak direct antara murid dengan guru. Artinya ada yang terlewatkan di situ, sisi-sisi moralitas mungkin yang dicontohkan oleh guru tidak bisa dicontoh oleh murid dan sebagainya. Tapi ini bisa terisi. Saya melihat kebetulan ada ponakan itu di SD oleh guru agamanya disuruh menghafal dan diberi target bahwa minggu depan karena kamu tidak boleh keluar rumah, jadi pekerjaannya menghafal sekarang di rumah. Hafalkan A, B, C, D. Saya pun melihat ada sisi positifnya ternyata di situ. Anak-anak pun kan tidak banyak keluar rumah. Ya, kecuali yang dibiarkan oleh orang tuanya main game, mungkin main game terus. Itu apa tantangannya ya? Ya. Disinilah fungsi guru utama dari anak ya. Seperti kita ketahui kan guru utama bagi anak adalah orang tua. Sedangkan guru yang ada di sekolah itu merupakan mitra kerja dari guru utama. Ya, untuk pembentukan jiwa anak. Pak Rektor, kebijakan apa yang seharusnya diarahkan ya ke depan ya, mengingat banyak kita lihat jargon-jargon lembaga itu
ingin bahwa lembaganya global gitu ya, mengglobal gitu, selalu menggaung-gaungkan itu ya. Tapi sisi lain kan kita mengetahui bahwa karakter kita ya, ketimuran ini juga kan sangat dikedepankan kan. Lalu bagaimana seharusnya kebijakan lembaga pendidikan tinggi terkait dengan itu? Keinginan untuk mengglobal, tapi juga satu sisi ada pesan dari orang tua kita agar tetap melestarikan budaya, kultur, nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh mereka gitu. Seperti apa seharusnya, Pak Rektor? Memang kalau kita lihat ya, saat ini manusia menemukan berbagai hal yang sebelumnya sepertinya mustahil. Tiba-tiba muncul dengan cepat. Ya, ini kecepatan informasi yang diikuti dengan kecepatan berkembangnya sistem kehidupan, digitalisasi ya. Digitalisasi yang menyeruak ke berbagai sisi kehidupan. Ini memaksa kita juga untuk harus ya tinggal bersama-sama dalam global village. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tetap saja dalam tempurung saya, biarkan mereka mengglobal. Ini tidak akan mungkin terjadi sekarang ini. Karena itu pemerintah juga harus berpikir untuk membuat aturan-aturan yang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan secara global. Namun demikian harus ada pesan moral pada pendidik bahwa kita ini adalah insan-insan beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai, sehingga boleh nilai global, perkembangan global kita ikuti, nilai lokal tidak boleh lepas. Artinya berpikir global, berperilaku masih tetap religius. Ya, saya rasa itu yang apa namanya, yang bijak seperti itu. Baik. Ya. Jadi kalau kita lari ke kajian usul fiqh ya, kalau di kajian agama itu al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, kira-kira begitu ya. Benar sekali ya. Mempertahankan nilai-nilai luhur yang klasik sudah ada, tapi tetap membuka diri terhadap apa yang datang yang belakangan hal-hal ini ya. Hal baik dari para pemikir yang modern lah. Modern ya. Oke. Kita ke pertanyaan yang agak santai sedikit Pak Rektor ya. Tadi udah cukup serius kita berbicara ya sama Pak Rektor. Pak Rektor ini juga kan manusia ya. Jadi Pak Rektor hobinya apa sih? Karena Pak Rektor kita ini selalu tampil muda ya. Jadi di kampus dan di luar kampus selalu tampil muda. Pak Rektor itu hobinya apa sih? Mungkin ada kaitannya juga dengan penampilan itu, dengan hobi itu. Waduh. Hobi itu bagi saya enggak ada yang fokus ya. Saya ketika muda bahkan sampai sekarang suka olahraga. Olahraga itu berbagai jenisnya ya. Tapi enggak ada yang mempunyai prestasi ya, di olahraga itu. Bisa asal bisa, sekedar asal hobi bisa, ya. sekedar hobi ya. Bahkan dari main kelereng ketika masih muda sampai main karambol, bahkan ketika tinggal di Jakarta saya main golf juga. Nice. Kalau golf itu kan image-nya olahraga orang kaya gitu. Pernah teman saya nyindir saya, Tuan Guru nggak cocok main golf. Cocoknya apa? Ya, saya rasa yang namanya olahraga, asal kita lakukan secara positif, tetap aja akan menyehatkan jiwa raga ya, segar. Dan hobi di makanan, saya termasuk orang tradisional. Walaupun sudah tinggal 20 tahun di Jakarta, tapi singkong itu tetap luar biasa. Idola. Singkong. Tapi singkong juga sekarang sudah jadi lebih modern Pak Rektor ya.
ada singkong keju. Jadi ada balutan-balutan modernnya. Jadi nggak hanya singkong tapi sudah ada taburan keju Pak Rektor ya. Jadi tadi bisa menjawab juga tadi kaidah usul fiqh yang tadi. Tetap mempertahankan singkongnya tapi kejunya tetap bisa masuk ya. Baik sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, kita minta terakhir dari Pak Rektor closing statement beliau khususnya bagi generasi muda kita. Ya, bagaimana seharusnya berpijak hari ini dan bagaimana seharusnya mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Menurut saya dalam hidup ini pendidikan merupakan bagian yang utama. Karena bagaimanapun manusia bisa eksis itu karena ilmu pengetahuannya. Manusia bisa diakui oleh orang lain keberadaannya itu juga karena pengetahuannya. Dan kehidupan juga menuntut pengetahuan sekarang. Karena itu mari pada seluruh masyarakat terutama kaum muda ini jangan sampai berhenti untuk belajar. Sekolah setinggi-tingginya, insya Allah di ujungnya akan banyak sekali manfaatnya. Saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpaksa pintar. Saya rasa terpaksa pintar itu jauh lebih bagus daripada tetap mempertahankan kebodohan. Ya. Mari belajar, apapun kualitas IQ kita, insya Allah ilmu pengetahuan akan nempel di kepala kita jika kita terus menggelutinya. Terima kasih. Luar biasa, sahabat-sahabat LMI, demikian penyampaian dari Pak Rektor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam rangka mempersiapkan diri kita menjadi manusia seutuhnya dengan ilmu pengetahuan. Tadi poin terakhir Pak Rektor sampaikan bahwa bagaimanapun kemampuan kita, baik cepat maupun lambat kita memahami sesuatu, tapi itu tidak menutup kemungkinan kita menjadi bisa. Asalkan kita terus berusaha untuk menjadi orang yang berguna ya bagi orang banyak. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Pak Rektor Dr. Muhyi pada kesempatan ini di LMI Channel. Mudah-mudahan kehadiran Pak Rektor memberikan nilai tambah bagi kami di sini dan bagi para pemirsa, sahabat-sahabat LMI di mana saja berada. Kita bertemu di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.